Saudara-saudaraku, izinkan saya berbicara dengan sangat pelan, sangat tenang, namun penuh keyakinan. Jantung Anda saat ini sedang bekerja. Tanpa Anda sadari, tanpa Anda minta, tanpa pernah ia berhenti sedetik pun. Dan pertanyaannya, apakah Anda sudah benar-benar menjaganya? Karena satu kesalahan kecil saja, satu kebiasaan sepele saja, bisa membuat jantung Anda bekerja terlalu keras. Sampai suatu hari, ia menyerah tanpa peringatan panjang. Tapi tenang, hari ini saya akan membagikan gerakan sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah, yang secara ilmiah terbukti membantu menjaga jantung tetap sehat, tetap kuat, dan tetap aman, bahkan sampai usia lanjut. Dan saya minta, tonton video ini sampai selesai. Karena di bagian ketiga nanti, saya akan membagikan 6 hal penting yang sering sekali diabaikan, namun sangat menentukan apakah jantung Anda akan sehat atau justru beresiko. Jangan lewatkan satu bagian pun, karena bagian terakhir bisa jadi menyelamatkan hidup Anda atau orang yang Anda cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di channel ini, saya akan membantu Anda memahami kesehatan dengan bahasa yang sederhana, namun berdasarkan data medis yang akurat dan praktik klinis yang nyata. Jika Anda merasa informasi seperti ini penting, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Karena satu klik dari Anda bisa membuat lebih banyak orang terselamatkan melalui edukasi kesehatan yang benar. Sekarang mari kita bicara jujur. Penyakit jantung bukan lagi penyakit orang tua saja, bukan lagi penyakit orang kaya saja, bukan lagi penyakit yang hanya muncul tiba-tiba. Menurut data dari World Health Organization, penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia. Setiap tahun, lebih dari 20 juta orang meninggal karena masalah jantung dan pembuluh darah. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi penyakit jantung terus meningkat, terutama akibat gaya hidup kurang gerak, pola makan tinggi lemak, stres, dan kurang tidur. Dan yang paling mengkhawatirkan, banyak orang tidak tahu bahwa dirinya beresiko. Tidak ada nyeri dada, tidak ada sesak napas, tidak ada keluhan berat. Sampai suatu hari, serangan itu datang. Kunci emosi, buat penonton penasaran. Saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Bagaimana jika saat ini, tekanan darah Anda perlahan naik, kolesterol Anda diam-diam menumpuk, pembuluh darah Anda mulai mengeras, namun Anda merasa baik-baik saja. Itulah bahaya sebenarnya. Penyakit jantung sering berkembang dalam diam. Dan kabar buruknya, banyak orang baru sadar ketika sudah terjadi serangan jantung. Namun, kabar baiknya, tubuh kita luar biasa cerdas, jantung kita luar biasa tangguh, dan dengan gerakan yang tepat, dilakukan secara konsisten, Anda bisa menurunkan resiko penyakit jantung hingga 30–40%. Ya, hingga 40%. Dan ini bukan janji kosong. Ini berdasarkan penelitian medis dari American Heart Association yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik teratur, bahkan intensitas ringan hingga sedang, sangat efektif dalam menjaga kesehatan jantung. Transisi halus menuju bagian 2. Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa gerakan sederhana bisa berdampak besar pada jantung, bagaimana mekanismenya di dalam tubuh, dan kesalahan fatal yang sering dilakukan orang saat mencoba berolahraga demi jantung sehat. Karena tidak semua gerakan itu aman, dan tidak semua orang boleh langsung melakukan olahraga berat. Tetap bersama saya. Bagian kedua akan membuka pemahaman Anda sebelum kita masuk ke 6 hal penting di bagian ketiga. Sekarang kita masuk lebih dalam. Mengapa hanya dengan gerakan sederhana, jantung bisa menjadi lebih sehat? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh Anda ketika Anda bergerak? Banyak orang berpikir, untuk sehat jantung harus lari jauh, harus olahraga berat, harus berkeringat sampai lelah sekali. Padahal, tidak selalu demikian. Apa yang terjadi saat Anda bergerak? Ketika Anda melakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang, misalnya berjalan cepat,
peregangan dinamis, atau latihan pernafasan aktif, jantung Anda akan mulai berdetak sedikit lebih cepat. Detak ini bukan berbahaya, justru ini adalah latihan alami bagi jantung. Bayangkan jantung seperti otot lainnya. Jika tidak pernah dilatih, ia melemah. Jika dilatih dengan cara benar, ia menjadi kuat dan efisien. Saat Anda bergerak, aliran darah meningkat. Oksigen lebih banyak masuk ke jaringan. Pembuluh darah menjadi lebih elastis. Kadar kolesterol jahat, LDL, bisa menurun. Kadar kolesterol baik, HDL, meningkat. Penelitian dari American College of Cardiology menunjukkan bahwa aktivitas fisik rutin dapat memperbaiki fungsi endotel, yaitu lapisan dalam pembuluh darah, yang berperan penting dalam mencegah penyumbatan. Artinya, gerakan sederhana bukan sekadar membakar kalori. Ia memperbaiki sistem sirkulasi Anda dari dalam. Kesalahan fatal yang sering dilakukan. Sekarang saya ingin Anda fokus, karena banyak orang berniat baik, namun caranya salah. Kesalahan pertama, langsung olahraga berat setelah lama tidak aktif. Jantung yang lama tidak dilatih, dipaksa bekerja sangat keras. Ini bisa memicu gangguan irama jantung, bahkan serangan pada individu beresiko tinggi. Kesalahan kedua, mengabaikan pemanasan. Padahal pemanasan membantu pembuluh darah melebar secara bertahap, sehingga jantung tidak kaget. Kesalahan ketiga, berolahraga dalam kondisi dehidrasi atau kurang tidur. Kurang cairan membuat darah lebih kental. Kurang tidur meningkatkan hormon stres kortisol. Kombinasi ini bisa meningkatkan tekanan darah. Dan inilah yang sering tidak disadari. Menurut data dari Centers for Disease Control and Prevention, orang dewasa yang aktif secara fisik minimal 150 menit per minggu memiliki resiko penyakit jantung jauh lebih rendah dibanding yang tidak aktif. 150 menit per minggu, itu hanya sekitar 30 menit sehari selama 5 hari. Tidak perlu mahal. Tidak perlu alat khusus. Tidak perlu gym mewah. Yang dibutuhkan adalah konsistensi. Dan kabar menggembirakan lagi, bahkan pada usia lanjut sekalipun, tubuh masih bisa beradaptasi, masih bisa membaik, masih bisa memperkuat jantung. Penelitian menunjukkan bahwa individu usia di atas 65 tahun yang mulai rutin berjalan kaki mengalami peningkatan kapasitas kardiorespirasi dan penurunan tekanan darah sistolik secara signifikan. Artinya, belum terlambat. Bangun rasa penasaran. Namun, tidak semua gerakan memiliki efek yang sama. Ada gerakan yang hanya membuat lelah. Ada gerakan yang membakar kalori. Dan ada gerakan yang secara spesifik melatih jantung agar lebih efisien memompa darah. Di bagian berikutnya, saya akan membagikan 6 hal baik yang bisa Anda lakukan, yang terbukti secara medis membantu menjaga jantung tetap sehat dan aman. Dan di bagian ketiga itu, saya juga akan memberikan solusi praktis, bagaimana memulai tanpa rasa takut tanpa membahayakan diri sendiri. Karena tujuan kita bukan sekadar bergerak. Tujuan kita adalah jantung yang kuat, stabil, dan aman sampai usia lanjut. Tarik napas perlahan. Kita lanjutkan ke bagian 3, bagian paling penting dari pembahasan ini. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Bagian ini sangat penting, karena disinilah Anda akan memahami apa saja yang benar-benar bisa Anda lakukan mulai hari ini untuk menjaga jantung tetap kuat, stabil, dan aman. Bukan teori kosong, bukan mitos. Ini berdasarkan praktik klinis dan data medis yang valid. Dan kabar gembiranya, semua ini bisa Anda lakukan di rumah. 1. Berjalan cepat 30 menit sehari. Gerakan pertama, yang paling sederhana namun sangat efektif, adalah berjalan cepat. Bukan berjalan santai sambil berhenti setiap 2 menit, tapi berjalan dengan ritme yang membuat napas sedikit lebih cepat, namun masih bisa berbicara. Penelitian dari American Heart Association menunjukkan bahwa aktivitas aerobik intensitas sedang seperti brisk walking dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan HDL, kolesterol baik, menurunkan trigliserida, meningkatkan sensitivitas insulin. Berjalan cepat membuat jantung memompa lebih efisien. Denyut istirahat akan menjadi lebih rendah dari waktu ke waktu. Itu tanda jantung Anda makin kuat. 2. Latihan pernapasan dalam, deep breathing exercise.
Banyak orang lupa, stres adalah musuh diam-diam jantung. Saat Anda stres, hormon kortisol dan adrenalin meningkat, tekanan darah naik, denyut jantung meningkat. Latihan pernapasan dalam 5-10 menit sehari membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, sistem yang membuat tubuh rileks. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 6 detik. Lakukan perlahan. Studi dari National Institutes of Health menunjukkan bahwa teknik pernapasan terkontrol dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan pada pasien hipertensi ringan. 3. Peregangan dinamis di pagi hari. Ini sering diremehkan. Peregangan dinamis membantu melancarkan aliran darah setelah tidur malam. Saat bangun tidur, pembuluh darah masih relatif kaku. Gerakan seperti mengangkat tangan ke atas, memutar bahu, menggerakkan lutut perlahan, rotasi pinggul, membantu meningkatkan sirkulasi tanpa memberi beban berat pada jantung, dan ini sangat aman bahkan untuk usia lanjut. 4. Latihan kekuatan ringan 2-3 kali seminggu. Jantung bekerja sama dengan otot tubuh. Semakin efisien otot Anda menggunakan oksigen, semakin ringan kerja jantung. Latihan seperti squat ringan tanpa beban, wall push-up, angkat botol air sebagai beban ringan. Penelitian menunjukkan, latihan resistensi ringan membantu memperbaiki kontrol gula darah dan tekanan darah. Ini penting karena diabetes dan hipertensi adalah 2 faktor resiko utama penyakit jantung. 5. Konsistensi tidur 7-8 jam. Kurang tidur bukan hal sepele. Menurut data dari Centers for Disease Control and Prevention, kurang tidur kronis meningkatkan resiko penyakit jantung, obesitas, dan hipertensi. Saat tidur, jantung Anda mendapat waktu pemulihan. Tekanan darah turun secara alami. Peradangan tubuh berkurang. Jangan bangga dengan tidur 3-4 jam. Itu bukan produktif. Itu berbahaya. 6. Pola makan ramah jantung. Kurangi gorengan berlebihan, lemak trans, gula berlebihan, garam tinggi. Perbanyak sayur hijau, buah segar, ikan berlemak seperti salmon atau tuna, kacang-kacangan. Pola makan seperti diet Mediterania terbukti menurunkan resiko kardiovaskular secara signifikan. Sekarang saya tahu. Sebagian dari Anda mungkin berpikir, "Dok, saya sudah usia 60 atau 70 tahun. Apakah masih bisa mulai?" Jawabannya, bisa. Mulai perlahan. 5 menit berjalan, tambahkan 2 menit setiap minggu. Pantau tekanan darah. Jika punya riwayat jantung, konsultasikan ke dokter sebelum memulai olahraga intensitas sedang. Tujuan kita bukan cepat. Tujuan kita adalah konsisten. Karena jantung tidak butuh ekstrim. Jantung butuh teratur. Dan sekarang, saya ingin menceritakan satu kisah nyata dari klinik saya. Sekitar 1 bulan yang lalu. Seorang pasien, sebut saja Pak A, usia 70 tahun, datang dengan keluhan cepat lelah dan tekanan darah yang tidak stabil. Apa yang terjadi setelah beliau menerapkan langkah-langkah sederhana tadi? Sekitar 1 bulan yang lalu, seorang pasien datang ke klinik saya. Usianya 70 tahun. Sebut saja beliau Pak A. Wajahnya terlihat lelah, langkahnya pelan, napasnya sedikit berat saat duduk di kursi pemeriksaan. Beliau berkata dengan suara lirih, "Dok, saya cepat capek sekarang. Jalan sedikit saja sudah ngos-ngosan. Tekanan darah saya juga naik turun." Saya mendengarkan dengan tenang, karena di usia 70 tahun, keluhan seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Data medis awal Pak A. Saya lakukan pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya sebagai berikut. Tekanan darah 158/92 mm hidrogiar. Denyut jantung istirahat 96 kali per menit. Indeks massa tubuh sedikit di atas normal. Kolesterol total 245 mg per desiliter. LDL 160 mg per desiliter. HDL 38 mg per desiliter. Gula darah puasa borderline tinggi. Angka-angka ini bukan sekedar angka. Tekanan darah di atas 140/90 mm hidrogiar sudah termasuk hipertensi.
LDL di atas 130 mg per desiliter meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah. Menurut panduan dari European Society of Cardiology, kombinasi hipertensi dan kolesterol tinggi pada usia lanjut secara signifikan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke dalam 5-10 tahun ke depan. Dan inilah yang saya sampaikan pada Pak A. Dengan bahasa yang pelan, namun tegas. Percakapan yang mengubah segalanya. Saya tidak langsung memberi daftar obat panjang. Saya bertanya pelan. Pak, selama ini aktivitas hariannya bagaimana? Beliau menjawab. Sejak pensiun saya lebih banyak duduk, Dok. Nonton TV, jarang jalan, makan juga apa adanya, kadang gorengan. Saya tersenyum kecil, karena saya tahu, ini bukan soal usia, ini soal kebiasaan. Lalu saya jelaskan 6 langkah sederhana yang tadi sudah kita bahas. Jalan cepat perlahan mulai 5-10 menit. Latihan napas setiap pagi, peregangan ringan setelah bangun. Latihan kekuatan ringan 2 kali seminggu. Tidur lebih teratur, kurangi gorengan dan garam. Beliau terlihat ragu. Usia 70 tahun. Tubuh sudah tidak muda lagi. Tapi saya katakan satu kalimat yang beliau ingat sampai sekarang. Pak, jantung itu seperti mesin. Selama belum rusak total, dia masih bisa diperbaiki. 1 bulan kemudian, Pak A kembali ke klinik. Dan saya hampir tidak mengenalinya. Langkahnya lebih ringan. Wajahnya lebih segar, senyumnya lebih lebar. Saya ulang pemeriksaan. Hasilnya membuat saya tersenyum bangga. Tekanan darah 138/84 mm Merkurius. Denyut jantung istirahat 78 kali per menit. Berat badan turun 2 kg, LDL turun menjadi 138 mg per desiliter. HDL naik menjadi 44 mg per desiliter. Penurunan ini bukan sulap. Ini fisiologi tubuh yang bekerja ketika diberi kesempatan. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik rutin selama 4 minggu saja sudah dapat menurunkan tekanan darah sistolik 5-10 mm Merkurius pada pasien hipertensi ringan. Dan itu yang terjadi pada Pak A. Fakta medis yang perlu Anda ketahui. Menurut World Health Organization, hingga 80% penyakit jantung prematur sebenarnya dapat dicegah dengan perubahan gaya hidup. Artinya, sebagian besar kasus bukan takdir mutlak, sebagian besar adalah akumulasi kebiasaan. Tubuh manusia memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Pembuluh darah bisa menjadi lebih elastis, sensitivitas insulin bisa membaik, peradangan bisa menurun. Asalkan kita memberi stimulus yang tepat. Emosi yang menguat. Yang membuat saya terharu bukan hanya angka laboratorium, tapi ketika Pak A berkata, "Dok, sekarang saya bisa jalan pagi sama cucu saya tanpa berhenti." Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Kesehatan jantung bukan hanya soal panjang umur, tapi soal kualitas hidup. Soal bisa menggendong cucu, soal bisa sholat tanpa sesak, soal bisa tertawa tanpa takut nyeri dada. Dan itu mungkin, bahkan di usia 70 tahun. Transisi menuju penutup. Sekarang saya ingin Anda merenung sejenak. Jika di usia 70 tahun saja perubahan masih mungkin, bagaimana dengan Anda yang mungkin lebih muda? Berapa lama lagi Anda ingin menunda? Di bagian terakhir nanti, saya akan merangkum semuanya dan memberikan ajakan yang sederhana, namun bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidup Anda. Saudara-saudaraku, dari awal sampai sekarang, kita sudah memahami satu hal yang sangat penting. Jantung Anda bekerja tanpa henti. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa libur. Dan seringkali, kita baru peduli ketika ia mulai bermasalah. Padahal, sebagian besar penyakit jantung berkembang perlahan, diam-diam, tanpa gejala berarti. Data global dari World Health Organization menyebutkan bahwa penyakit kardiovaskular tetap menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Namun, kabar baiknya juga sangat jelas. Sebagian besar kasus dapat dicegah. Dan hari ini, Anda sudah tahu caranya. Mari kita rangkum dengan tenang. 6 hal sederhana yang sudah kita bahas bukan teori kosong. Itu adalah fondasi kesehatan jantung. Berjalan cepat 30 menit sehari. Latihan pernapasan dalam untuk mengontrol stres. Peregangan dinamis setiap pagi. Latihan kekuatan ringan 2-3 kali seminggu. Tidur cukup dan teratur. Pola makan ramah jantung. Tidak ada yang mahal, tidak ada yang rumit, tidak ada yang mustahil.
Yang dibutuhkan hanya satu hal. Keputusan. Keputusan untuk mulai. Saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Bayangkan 5 tahun ke depan. Apakah Anda ingin berkata, andai dulu saya mulai lebih cepat? Atau Anda ingin berkata, saya bersyukur saya tidak menunda. Jantung tidak menunggu motivasi Anda. Ia bekerja sesuai kebiasaan Anda. Setiap langkah kecil hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Dan percayalah, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki gaya hidup. Kisah Pak A membuktikan itu. Usia 70 tahun masih bisa berubah. Masih bisa membaik. Masih bisa kuat kembali. Penegasan profesional. Sebagai dokter, saya tidak menjanjikan keajaiban instan. Saya tidak menjanjikan hasil dalam semalam. Tapi saya bisa mengatakan dengan yakin, berdasarkan ilmu kedokteran dan pengalaman klinis, perubahan kecil yang konsisten akan memberikan dampak besar pada kesehatan jantung Anda. Pantau tekanan darah Anda secara rutin. Periksa kolesterol minimal setahun sekali. Dan jangan abaikan gejala seperti nyeri dada, sesak, atau cepat lelah yang tidak biasa. Jika memiliki faktor resiko seperti hipertensi, diabetes, atau riwayat keluarga penyakit jantung, konsultasikan secara berkala dengan tenaga medis terpercaya. Karena pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Sekarang, saya ingin mengenal Anda. Tulis di kolom komentar nama Anda siapa dan Anda menonton dari kota mana. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang hari ini memutuskan untuk menjaga jantungnya dengan lebih serius. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada keluarga Anda. Karena satu informasi yang benar bisa menyelamatkan satu kehidupan. Dan jika Anda belum menekan tombol subscribe, silahkan bergabung di channel ini. Karena saya akan terus membagikan edukasi kesehatan yang sederhana, ilmiah, dan bisa langsung dipraktikkan. Jaga jantung Anda, karena ia tidak pernah berhenti menjaga Anda. Saya Dr. Fauzan, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.